Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit apa yang dimaksud dengan lembaga pengelola zakat, Badan Amil Zakat Nasional, dan lembaga amil zakat. Badan Amil Zakat Nasional yang disebut Basnas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Basnas merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 8 tahun 2001. Basnas dinyatakan sebagai lembaga pemerintahan non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, Basnas bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, serta integrasi dan akuntabilitas. Fungsi Basnas. Basnas memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Sedangkan visi Basnas adalah menjadi lembaga utama menyejahterakan umat. Kemudian misi Basnas: 1. Membangun Basnas yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat. Yang kedua, memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan zakat infak sedekah secara masif dan terukur. Ketiga, memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial. Kemudian yang keempat, memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan. Yang kelima, modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur. Yang keenam, memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional. Yang ketujuh, membangun kemitraan antara muzaki dan mustahik dengan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang kedelapan, meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional. Yang kesembilan, berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia. Kemudian, apakah tujuan Basnas? Tujuan Basnas yang pertama adalah terwujudnya Basnas sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern. Kedua, terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal. Tujuan yang ketiga, terwujudnya penyaluran ZIS yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial. Yang keempat, terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera. Yang kelima, terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir. Kemudian yang keenam, terwujudnya hubungan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzaki dan mustahik. Kemudian yang ketujuh, terwujudnya Indonesia sebagai Center of Excellence pengelolaan zakat dunia. Kemudian yang selanjutnya adalah LAS atau Lembaga Amil Zakat. Adalah badan atau organisasi yang tujuannya melakukan penyelidikan suatu keilmuan,
atau melakukan suatu usaha menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 8 tahun 2011. Yang dimaksud dengan amil zakat sendiri adalah: 1. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan zakat. Yang kedua, seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa lembaga amil zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Jadi, lembaga amil zakat adalah lembaga atau institusi atau badan yang di dalamnya terdapat sekelompok orang yang disahkan pemerintah, baik dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat, yang bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat demi kemaslahatan umat. Dasar hukum lembaga amil zakat sebagai pengelola zakat di Indonesia adalah firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban berzakat atau muzaki, untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya atau mustahik, dan yang mengambil zakat tersebut adalah para petugas yang disebut amil. Kemudian untuk penyaluran zakat dan pendistribusian itu diperuntukkan untuk 8 golongan berdasarkan firman Allah Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang bujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Jadi penyaluran zakat itu didistribusikan hanya untuk 8 golongan. Yang pertama fakir, kedua miskin, ketiga amilin, keempat alaf, kelima ghorimin, keenam riqab, ketujuh fisabilillah, dan kedelapan adalah ibnu sabil. Penyaluran dana umat yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat, Basnas dan LAS, dilakukan dalam bentuk pendistribusian atau konsumtif dan pendayagunaan atau produktif. Selain menyantuni, lembaga pengelola zakat menanamkan semangat berusaha dan kemandirian kepada kaum miskin dan duafa yang masih bisa bekerja agar tidak selamanya tergantung dari dana zakat. Demikian sedikit apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada salahnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.